Bahkan gue yang denger aja getar bang. Jika Oh, iya. karya pertama Gimana gue getarnya digituin. gini? Gimana? Atau nggak kayak cewek abis makan enak tau gak sih lo? Gimana? Biasa. Nggak mungkin jadi donatur soalnya gue dapat beasiswa sekjen kan. Weh. Dua semester gue dapat beasiswa ini dapat lagi beasiswa jadi nggak mungkin jadi donatur. Kalau menjadi sekjen itu kira-kira yang kayak gimana, yang santai kah atau memang tegas, lugas, gebrak-gebrak meja? Oh beda ya? Kan lu Kava, Ya. gue Kava, gue memahami hidup ini kan panggung sandiwara. Iya, kan? Gitu. Kira-kira kalau unreal tubuhnya ada harga diri gak di dalam? Enggak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya organ. Organ kan jantung. Berarti harga diri itu cuma imajinasi kan. Mulai awal-awal tuh mulai nggak percaya Tuhan lah, mulai nggak percaya. Jadi nggak mau masuk surga. Jangan. Orang yang mau menjalani hidup dengan baik ya temukan sparksmu. Halo semua, balik lagi di Podcast-tion. Partners, kalau kalian perhatiin semua, kita balik lagi ke tempat kesayangan kita. Yes, yaitu di Ciko Coffee yang ada di Cikini. Oke. Ya, tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih, sebelum kita masuk ke obrolan, turut berbelasungkawa terhadap korban bencana yang ada di Sumatera sana dan juga Aceh, dan semoga semua pihak bisa saling membantu untuk memulihkan kembali kondisi Indonesia kita saat ini. Oke. Dan di episode kali ini gue ngobrol nih sama sosok dari penulis, mantan sekjen dari Paramadina Sema ya. Tapi di sini gue bakal ngulik nih soal karyanya, soal penulisannya. Siapa lagi kalau bukan Afik Nova? Oke, siap. Bang Afik, apa kabar nih Bang Afik? Baik. Bagaimana nih kesan Bang Afik pertama kali ke Ciko Coffee, pertama kali ke Podcast-tion nih? Oke, gue tuh seneng ya, maksudnya, wah ini gue tadi lihat krunya banyak banget ini ada 1.000 kali ini. Wah 1.000, waduh, banyak. Iya ada, gue lihat, ini serius banget produksinya kan, dan ini udah lama, ini mimpi gue juga waktu gue jadi sekjen, mimpi gue Parmati bisa produksi podcast kayak gini, dan rupanya komik lebih dulu dan mewujudkan mimpi-mimpi itu gitu. Wih. Ya, kita lebih terdepan ternyata ya. Kali ini yang dieval bukan gua, tapi Sema. Aduh. Ini menjadi konsep baru sebelumnya nih, Bang. Ya. Tadi kan Abang Afik udah lihat tuh di YouTube kalau sebelumnya Podcast-tion itu lebih cheerful, warna-warna pink, kuning segala macam. Sekarang kita mencoba beralih karena kita menjadi tempat baru di sini. Betul. Gua tuh senengnya karena ini nyampe banget kan. Nyampe bener. Berhala jakselnya ada gitu loh. Mulai dari vinil, mulai dari game-game kayak gini. Iya. Ininya tadi makanya gue nanya, ininya nggak ada biar terasa podcastnya kan. Nah iya, episode lalu pakai. Oke. Iya, mungkin karena di sini udah jendol-jendol kali ya. Jadi nggak pakai. Iya. Udah mulai kerasa nih di sini nih. Tapi udah nyampe kok. Udah enak lah ya. Bare minimum kalau kata orang. Waduh. Jalanannya gimana, Bang? Oh baik sekali. Sebenarnya gue tuh udah lama minta main di Podcast-tion kan, karena tadi gue bilang ini mimpi yang jadi kenyataan kan. Gue pengen banget tampil di Podcast-tion gitu. Tapi rupanya pas Melody ngechat gue katanya yang narasumbernya ini kecelakaan apa sakit gitu. Iya benar. Masa gue dijadiin pengganti gitu gue. Waduh. Juga gue, tapi gue yang sebelahnya lagi. tapi ya udah gue happy bisa ada di Podcast-tion. Ya tetap lah ya, tetap happy telah diundang. Dan bagaimana nih Bang, kesibukan Bang Afik saat ini? Kesibukan belakangan ini kan gue basicnya emang nulis ya. Gue nulis, gue suka isi ceramah di mana-mana. Kesibukannya gue di kantor bagian nulis pidato, nulis narasi dan lain-lain. Kesibukan lain ya
ngisi-ngisi beberapa ceramah apa namanya, kajian-kajian dan lain-lain. Kajian-kajian, oke. Dan sebelumnya Bang, buat teman-teman yang belum tahu Bang Afik nih, Bang Afik itu angkatan berapa sih di Paramadina sebelumnya? Gua angkatan 2021. 2021. Iya, masuk 2021. Berarti udah mau lulus atau udah lulus? Bentar lagi ya. Bentar lagi. Insya Allah Sila. Januari kita sidang. Januari gue udah jadwalin sidang. Setelah itu selesai lah. Oke. Oke. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Bang Afik bisa lancar. Amin ya. Jangan jadi donatur Bang. Iya. Kita donatur ke bencana yang ada di sana aja. Gue nggak mungkin jadi donatur. Soalnya gue dapat beasiswa sekjen kan. Weh. Dua semester gue dapat beasiswa ini, dapat lagi beasiswa. Jadi nggak mungkin jadi donatur. Lah iya ya, malah jadi ngebebanin takutnya ya beasiswa ya. Tapi mumpung sekjen. Iya. Ah udah sekjen, udah biarin aja lama-lamain. Iya. Kata orang ambus gitu kali ya. Iya, iya. Dan Bang Afik nih sebelumnya teman-teman adalah mantan sekretaris jenderal SEMA Paramadina. Iya, betul. Ya, pada tahun berapa Bang? 2023. 2023. Situ. Di situ nama, nah kalau Hudan kan pada tappingan episode sebelumnya nama kabinetnya adalah Semesta Madani. Nah kalau Bang Afik apa nih? Jadi gini, gue itu sangat heroik soal pendiri Universitas Paramadina kan. Namanya Nurholis Majid. Nurholis Majid itu buat satu gagasan dan dia menceramah di banyak tempat, itu namanya Titik Temu. Ada terkenal namanya Forum Titik Temu. Itu adalah satu epicentrum pikirannya Nurholis Majid yang mempertemukan banyak hal gitu, karena menurut dia pusat dari kemanusiaan itu adalah konvergensi dari titik temu itu. Nah itu ide itu yang gue pakai untuk jadi nama kabinet. Namanya Kabinet Titik Temu gitu. Kabinet Titik Temu. Iya. Oh, berarti kalau dari gaya apa namanya kepemimpinan Bang Afik ketika menjadi sekjen itu kira-kira yang kayak gimana, yang santai kah atau memang tegas, lugas, gebrak-gebrak meja? Oh beda ya? Enggak ya? Nggak gini, kan lu Kava, Ya. gua Kava, gua memahami hidup ini kan panggung sandiwara. Iya kan? Jadi setiap perasaan itu adalah ekspresi dari teatrikal hidup gitu. Jadi kalau ditanya gimana pas gua ngelider, ya gua merasa gua harus tahu nih panggung apa yang gua mainin kan. Nah, ketika gua mainin panggung yang lagi gua mainin, gua sebenarnya merasa karena zaman berubah cepat sekali, jadi gua mencari bentuk-bentuknya gitu. Nah waktu itu yang paling baru yang gua canangkan adalah setiap organisasi itu mesti relevan dan harus menciptakan produk kan. Iya. Makanya dulu gua kalau ada yang dapat zaman gua itu, kita bukan PLC dulu namanya, PTC. PTC itu gimana orang tuh apa okup itu ada produk. Ini kan produk kan. Nah sebenarnya mimpinya kayak gini, ada setiap okup itu ada produk, bisa memperlihatkan ini, karena gue basicnya kan karena ya itu tadi ya, orang teater, nulis, jadi ngerasa hidup ini mesti produktif dan produktivitas itu ditunjukkan dengan karya gitu. Betul, memang harus ada kegiatan dari masing-masing mahasiswa. Jadi Bang Afik itu ingin mewujudkan hal tersebut. Ya, gua gini, kan kita dulu merasa hidup ini untuk kerja kan. Apa namanya, kita cari duit, kerja gitu. Padahal kalau kita hidup untuk kerja doang, ya hidup cuma singkat doang gitu. Makanya gue merasa, dan mungkin banyak sekali pemikir juga yang merasa bahwa hidup itu mesti lebih dari cuma kerja doang, tapi juga menciptakan produk, berkarya. Jadi hidup bukan untuk bekerja saja, tapi hidup untuk melahirkan karya. Sehingga hidup yang mungkin umurnya cuma 60-70 tahun, itu bisa abadi hingga akhir zaman. Ais. Kita hidup untuk menciptakan makna. Iya, Meninggalkan jejak dan juga menjadi abadi. menjadi abadi. Wow. Nah nih Bang, dari partner semua udah bisa nyaksiin ya. Bagaimana tadi Bang Afik mengolah kata-kata ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Bang Afik adalah seorang penulis di sini. Ya betul, seorang penulis. Seorang penulis. Nah awal mulanya gimana tuh Bang? Ketika menulis itu awal titik karir temunya gimana? Jadi pas gue SMP gue boarding ya. SMP gue boarding dan tidak bisa pegang HP dulu kan pas gue boarding. Akhirnya tugas kerjanya baca doang, membaca gitu kan. Ketemu sama guru-guru gitu. Sampai gue baca bukunya Hairil Anwar ya.
Wah. Dry. Wah. Ada yang tahu Hairil Anwar gak sih ini? Ya, Tahu, tahu, tahu tahu, ya. tahu. Judulnya Dry Cemara. Jadi gue baca buku Hairil Anwar yang Hairil Anwar bilang di situ, aku mau hidup 1000 tahun lagi kan. Tapi di Dry Cemara dia bilang sampai waktuku sekali itu mati, sekali itu hidup, sekali itu berarti gitu. Nah itu yang satu tentang kehidupan, yang satu tentang kematian. Kenapa seseorang yang mau hidup 1000 tahun lagi tiba-tiba mau dengan cepat berubah gitu. Nah gue ngeliat kata-katanya, diksinya itu tidak biasa gitu. Nah itu yang membuat gue apa ya ini, yang apa sih? Kayak gatel gitu iya, ya. ada getaran gitu dalam diri gitu. Getaran itu yang kemudian membuat gue mulai rajin nulis. Nah itu kira-kira membuat gue nulis buku pertama itu pas SMP. SMP, Buku pertama SMP kelas 3 itu di launching judulnya Hikayat Angin. Hikayat Angin. Iya. Jadi bukan saat kuliah ya. Bukan. Kuliah itu hanya melanjutkan. Justru kuliah gue malah turun produktivitasnya. Malah turun. Iya. Kenapa tuh kira-kira tuh? Jadi gue kan lulus SMA nggak langsung kuliah kan. Iya. Nah pas gue nggak kuliah itu, gue produktifnya minta ampun gitu. Nah gue memilih kuliah itu kan karena memilih hidup yang dijadwalkan kan. Jadi banyak orang yang merasa lu kayak orang gila gitu katanya. Lu nggak punya hidup yang teratur, kuliah aja biar jelas gitu ininya kan ritmenya gitu. Nah pas gue kuliah ada kesibukan lain, malah produktivitas gue malah menurun gitu. Tapi ya itu satu bagian dari perjalanan hidup kan. Iya, berarti malah produktif itu ketika SMP dan SMA ya. Lulus SMA paling Lulus produktif. SMA paling produktif. Iya. Itu sampai nulis berapa karya tuh, Bang? Sekarang jadi gue tuh nulis buku sebelum kuliah itu ada 6. 6. Pas kuliah baru 1. Selama gue kuliah 4 tahun kurang lebih baru 1 buku yang gue tulis. Oh, sampai 6 buku tuh ya. Iya, 7 totalnya semua. 7 malah total Iya. sekarang. Tuh dari sekian buku yang Abang tulis, kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin buku, Bang? Itu kan pasti banyak beranjak dari hal-hal pribadi kan ya. Itu dari mana tuh ngambilnya? Jadi gini, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang bukan gini. Kita menulis tentang diri kita sendiri, tapi ketika orang baca, dia merasa itu tentang dirinya gitu. Jadi misalnya siapa namanya? Andri, sorry. Misalnya Andri nulis tentang dirinya gitu. Tapi karena dia berjarak dengan feeling dan perasaan itu, ketika orang baca tulisan Andri, orang membaca itu bukan tulisan Andri lagi, tapi orang membaca seperti dia menulis itu sendiri gitu. Nah makanya kalau ditanya ya imajinasi yang lahir itu ketika gue mulai melakukan pendewasaan, ya gue mencari bentuk agar orang merasa membaca dirinya sendiri dalam buku gue gitu. Jadi Bang Afik ini mencoba tetap relevan terhadap pembacanya. Iya. Pengen pembacanya ini, oh ini gue banget nih, Iya. gue banget kisahnya. Ya, kayak gitu. Jadi Bang Afik ini udah dari dulu ya, sebelum ada kata-kata gue banget, Bang Afik udah mewujudkan hal tersebut. Ya kurang lebih lah. Wah, tapi Bang, dari pengalaman nulis tersebut, ada nggak sih Bang, kayak dari pembaca gitu ngasih feedback atau respon gitu? Yang paling diinget Bang Afik itu apa tuh? Jadi gini ya, gue mau cerita sedikit ke perjalanan petualangan hidup ya. Jadi dulu gue tuh sempat kayak ngegembel gitu. Wah, Jadi kayak gue ngerasa ini hidup ini apa sih gunanya gitu kan. Misalnya gini, Andri percaya nggak harga diri itu ada? ada, Hak itu tahu ada nggak? ada Itu di mana tempatnya? di hati, di Hati diri, itu kira-kira kalau Andri belah tubuhnya ada harga diri gak di dalam? nggak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya organ. Organ kan jantung. Berarti harga diri itu cuma imajinasi kan. Iya. Yang ada tuh ada jantung, paru-paru, lambung dan lain-lain gitu. Nah itu yang membuat gua apa sih gunanya hidup ini gitu. Nah itu mulai awal-awal tuh mulai nggak percaya Tuhan lah, mulai nggak percaya. Baca buku filsafat banyak sekali kan. Nah gue tuh akhirnya melakukan satu perjalanan. Gue sendirian dari Jakarta ke Banten jalan kaki, ke Lampung, ke Jambi, ke Palembang, pokoknya ke Sumatera lah. Ke sana tuh bertemu dengan macam-macam orang, nggak punya duit tuh gua.
ngetem apa sendiri. Karena gue merasa ini perjalanan kesufian waktu itu kan. Baru baca buku-buku itu gue melakukan itu gitu. Nah di tengah perjalanan karena gue butuh orang, kan gue terhubung sama komunitas sastra kan. Iya, iya. Akhirnya ketemulah beberapa penyair di beberapa daerah itu gitu. Disitulah ketemu, terus panjang lah perjalanan ketemu macam-macam, sampai akhirnya pulang dari situ, gue nulis buku dari perjalanan itu gitu. Ada 2 buku lahir dari situ gitu. Nah, Waduh. itu yang membuat kemudian banyak respon. Gue pernah ditulis sama Kompas ya. Kompas. Perjalanan tulis waktu 2019 perjalanan gue itu ditulis Kompas tentang perjalanan penyair bohemian lah gitu-gitu. Waduh. Berarti itu perjalanannya sekitar berapa bulan, Bang? Berapa ya? 3 bulan kali ya. 3 bulan. 3 bulan menggembel. Nah, pokoknya gue ke Jogja, ke macam-macam lah. Sampai akhirnya gue di Serang tuh sempat pingsan, jatuh sakit. Nah disitulah gue menemukan sparks dari apa namanya, semacam getaran atas lemahnya diri gue gitu. Nah itu mungkin kalau bagi orang beragama menganggap itu petualangan spiritual kan. Oke. Ya gue mandang hidup gitulah, romantis gitulah. Romantisme populis? Nggak, Oh, pokoknya beda, romantis beda. lah. Nah, itu gue ngambil dari medium lu, Bang. Oh, Nah, oke. gue baca medium lu yang ketika Prabowo itu. Yang mana tuh? Yang Prabowo terjebak dalam demokrasinya. Oke, Nah, oke. iya, sebelum itu, iya, Bang Afik juga nulis di medium ya, Bang? Ya gue nulis di Medium. Kalau lagi kesel nulis gitu. Nulis, Ya tempat curhat. tempat curhat tuh deh. Karena kadang-kadang kalau curhat sama manusia nggak bisa dipercaya kan. Sekarang curhatnya ke kamera dia. Ke kamera dia. Dan malah pernah ini ya Bang, ngegembel di sekitar Taman Ismail Marzuki malah. Betul ya. sekali. Kalau tahu Lah, lu cerita Bang, kapan gue cerita? pas Akarta tahun 2024. Oke. Lah, kan gue pesertanya. Jadi kalau lu lihat tuh Taman Ismail Marzuki, kalau lu duduk gini, lu ngeliat tuh ada apartemen tinggi banget kan. Iya. Dulu gua tuh tidur pakai kardus di situ. Ada guru gua almarhum namanya Rudi Masinambau. Dia bilang gini, Noval kan gue dipanggil Noval ya. Noval, kamu lihat katanya gedung tinggi itu. Katanya. Mereka tidur dan hidup di gedung tinggi itu, tapi dia nggak pernah merasa lebih hidup dibanding kita yang tidur beralaskan kardus katanya. Makanya di situ gua tuh tergugah dan gua ngegembel tuh tidur di Ismail Marzuki dan berteater di situ. Pokoknya apa ya, nyeni banget lah. Nyeni. Aing nyeni. Aing nyeni. Cuma kan waktu itu gua nggak tahu, rupanya mesti ada nyampe dulu baru tahu standar seni kan. Nggak corporate banget gitu lah. Ya, pas itu, waduh. Nah ini gue merasa lebih dulu tahu nih. Soalnya Bang Afik udah cerita nih. Iya, iya. Mungkin yang ikut Akarta tahun 2024 udah tahu kisah-kisah ini. Iya, iya. Wah, ngelihat ke atas gedung tinggi ya Bang. Iya. Kita merasa kayak gua ternyata bisa lebih hidup daripada orang-orang yang ada di sana. Ya itu dulu ya. Itu dulu. Pas gua gembel dan miskin. Sekarang gua udah mulai cari duit gitu. Udah mulai sadar. Gue pengen tinggal di sono sekarang. Ya, sekarang sadar, pokoknya duit gitu. Malah pengen jadi orang ada di sana. Tapi Bang, dari yang feedback tadi, apakah dari Bang Afik pernah menerima feedback dari pembaca gitu? Ya gua tuh beberapa kali dikasih respons. Nah ini ada satu cerita menarik. Gue kan nulis buku pertama itu kelas 3 SMP kan. Nah dari buku gue itu, gue pernah dibedah, dikupas. Dalam sastra itu kalau orang ngupas itu kayak apa ya, kayak kurang ajar lah dia ngekupas tuh. Buku gue dibakar di situ. Waduh. Katanya buku ini nggak layak, buku ini nggak siap terbit, dan lain-lain, ini buku yang cuma-cuma gitu. Nah di situ gue mungkin sebagai anak muda, masih anak SMP kan, ya mungkin agak tertekan, tapi setelah itu rupanya itu yang membuat gue makin tahu bahwa antara perasaan dan apa yang kita curahkan itu berbeda gitu. Waduh, sampai dibakar gitu Bang? Sampai dibakar, sampai disobek-sobek gitu. Itu siapa itu Bang? Ada dari lah, guru atau dari teman? Ada kritikus sastra. Oh, Dan itu menurut perjalanan yang cukup menarik dalam penulisan gue gitu. wah. Mental tuh di situ kegeter ya Bang, tiba-tiba. Iya geter lah, namanya anak SMP terus tiba-tiba bukunya dibakar, karya pertama lagi. Karya pertama. Ya, tapi disitulah gue lihat bahwa yang dibakar itu ternyata bukan bukunya,
tapi adalah daya tahan gua gitu. Wow, jadi yang dites itu tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Ada efek tepuk tangannya. Iya, ada Wah, itu bahkan gue denger aja getar, Bang. Jika Oh, iya. karya pertama Gimana gue getarnya digituin. gini? Gimana? Eh. Atau nggak kayak cewek abis makan enak tau gak sih lo? Gimana? Biasa. Iya ya. Lah iya ya. Ntar gue yang jadi host lagi sini. Lu mana sih? Tapi itu Oke. tantangan terbesar ketika awal menulis malah ya, Bang. Ya, gue nggak tahu ya. Tantangan itu satu hal yang lain ya. Menurut gue apa yang kita lalui itu adalah sesuatu yang mesti kita rayakan gitu ya. Sesuatu yang memang dia adalah harus dia adalah bagian dari penemuan sparks gitu. Gini ya, kadang-kadang kita kan misalnya jatuh cinta sama seseorang ya. Misalnya kita sama perempuan kalau laki-laki kan, sama perempuan atau perempuan ke laki-laki atau siapapun itu, kadang-kadang kita ngerasa obrolan kita cocok ya kan? Iya. Kita bisa bertukar dengan baik, kita cocok dalam banyak hal gitu. Tapi entah kenapa nggak ada sparksnya gitu. Nah, gue juga merasa bahwa jangan-jangan memang hidup ini adalah penemuan dan pencarian sparks itu gitu. Makanya kalau kalian adalah orang yang mau menjalani hidup dengan baik ya temukan sparksmu. Tuh yang di belakang udah was tuh. Wus. Ya, penyair kayak gitu kan. Penyair biasa. Tapi Bang, sebelum kita lanjut masuk ke arah-arah imajinasi ini, kayaknya nih perut perlu diisi nih. Oke. Sama yang enak-enak nih. Apa tuh, lu mau masuk iklan? Iya, kita masuk iklan. Oke, Nono. Kita panggil Nono, Bang. Ayo, Nono. Oh iya ya. Oh. Nono. Siap. Waduh, ini ada pesanan juga nih. Buku. Ya, itu salah satu buku. Ya, salah satu buku dari Bang Afik, Mengupas Kata dari Tubuh. Ya. Wes. Iya kan. Biasanya diginiin ya kalau influencer ya. biar nggak blur. Iya. Ya, ini salah satu buku pertama ya, Bang ya. Enggak, itu buku ketiga. Buku ketiga Nah, ini gue udah tulis SMA ini. dari SMA. Ini perjalanan gue itu ini diterbitkan sama penerbit Lampung. Namanya Sigar Publisher. Nah, itu gue waktu gue perjalanan itu ketemu penyair di Lampung namanya Isbedi Setiawan. Akhirnya diterbitin di penerbitannya dia. Oh. Jadi ini ketika lu masih ini, Bang, masih SMA. Berkelana. SMA. Iya, SMA. Gua kira malah setelah lulus. Panjang ya perjalanannya, dan kadang-kadang gue lupa ingat dalam artian mungkin gue karena terlalu mendalami perjalanan itu, jadi ya gitulah. Nggak tahu timelinenya. Nih kalau disusun nih timeline hidup ini kayaknya di sini deh. Iya. Bolak-balik jadinya. Tapi kan waktu itu relatif kan. Tergantung kita memaknai dan merasainya dengan sebagaimana mestinya gitu. Oh iya, boleh minum dulu, Bang? Ya. Ini apa ceritanya kopi? Ya iya. Teman-teman anggap aja ini adalah sendu-sendu dari hidup kita sebagai bahan bakar dari perjalanan hidup ini. Ciko Coffee, cheers dulu, Bang. Oh ya, cheers. Sekarang katanya orang udah Gen Z itu katanya kalau mabuk sekarang udah bukan pakai alkohol, pakai kopi dia. Pagi-pagi habis jogging dia mabuk, party dia kan. Nah iya. Di situ nyampe katanya. Minum kopi sebelum makan, tuh itu bukan mabok lagi tuh, udah gerd, Nah Bang, buku-buku lu kan pasti mempunyai makna yang dalam dan alur yang jep lah ya. Nah jika ada dari production house nih Bang, yang ingin mengangkat dan tertarik pada buku lu, siapa sih aktor-aktor ternama di Indonesia yang pengen banget bahwa nih dia nih yang harus main di buku gua nih, di film gua. Gua tuh dari 7 buku itu yang bentuknya novel tuh cuma 2. Yang satu judulnya Bedu. Bedu ini adalah cerita tentang kakek gua ya. Waktu melawan DITII di Luwu.
Jadi cerita ini novel sejarah ya. Nah itu perjuangan pendidikan, terus tentang apa namanya, tentang peperangan itu ada di situ. Nah kalau novel bedu gue ini gue pengen banget ada namanya Aji Dito ya, Ajil Dito itu yang main di ini, main di Belief, di The Belief itu. Haji Dito. Tahu gak? Ah, nih editor bakal masukin gambarnya di sini. Ya, ya. Ada Aji Dito. Nah, ini dia nih. Nih. Aji, Oh, tengah-tengah. Nih. oh ya. Ah. Pokoknya Ajil Dito kalau nggak salah ya. Nah dia tuh karena itu tentang tentara kan. Jadi kakek gue tuh tentang tentara. Novel gue itu tentang kakek gue yang jadi tentara, perjuangan. Nah itu bagus banget gue liat kalau Ajil Dito yang main ya. Nah sama gue punya novel tentang kegilaan-kegilaan gue. Jadi kayak apa namanya, ya orang yang memahami dunia ini begitu romantis gitu ya, penuh sparks gitu, menggali sesuatu yang ajaib dan punya penuh misteri gitu. Nah itu gue pengen aktornya pemainnya satu kakak tujuh ponakan tuh, Ciko Kurniawan. Ciko Kopi. Ciko, Oh, bukan. Iya, Ciko Kurniawan. Ciko Kurniawan. Nah itu kan pas main pada nonton nggak satu kakak tujuh ponakan? Nonton. Nah di situ kan dia agak apa namanya kayak orang lugu ya, tablo lah ya. Tablo. Dia tablo di situ kan. Nah gue ngerasa kalau dia dibikin apa namanya alpha man, dibikin tebel gitu, Yang mendominasi. iya mendominasi, wah dia bakal cocok tuh sama karakter di novel gue tuh. Nah gue tuh pengen banget sih kalau misalnya bener jadi film, nah dia main tuh. Wah. Dan kita masuk ke sesi ngerepotin editor dan ini Ciko Kurniawan. Nah, nih. Orang tahu. Agak apa ya, biar kita kegambar nih. Kan sekaligus kita membayangkan ya isi dari novel dan kecocokan Ciko Kurniawan terhadap alutsista. Nah novel gue itu judulnya ini, judulnya Yang Lebih Indah Dari Hidup Adalah Luka. Jadi yang lebih indah dari hidup adalah luka. Karena menurut gua sesuatu itu, happiness itu, sparks itu nggak ada kalau nggak ada lukanya gitu. Jadi misalnya lu gini ya. Misalnya lu dapat makanan gratis sama makanan yang lu dapatkan dari keringat sendiri, yang mana lebih nikmat? Tentu yang berkeringat lah ya. Yang berkeringat lah. Atau misalnya Hasil dari kita. misalnya lu ini ya, apa, berhubungan ya. Ya itu kan yang nikmat kan rasa sakitnya kan. Nah makanya gue bilang sebenarnya hidup ini tanpa luka itu nggak ada happinessnya gitu. Jadi happiness itu nggak ada, yang ada sebenarnya luka itu gitu. Makanya gue bilang sebenarnya, bahkan gue bilang di situ jangan-jangan di surga nggak happy gitu, karena nggak ada lukanya gitu. Nah makanya gue bilang di situ novelnya ya luka itu lebih indah untuk kita nikmatin daripada happy itu sendiri gitu. Wah, gue baru kepikiran. Wah, jadi nggak mau masuk surga. Jangan. Gak cuma itu kan gue tulis pas gue gila kan, pas gue gila dan gak waras. Nah sekarang gue udah waras ya, pengen masuk surga. Pengen kan. masuk surga. Iya. Oke, gue waras kok. Aman. Gue waras. Aduh. Udah kelihatan nih ya bang, sedalam apa otak yang kita masuki. Kayaknya kalau gue melihat dari obrolan ini, kita udah masuk ke labirin otak. Kita masuk ke otak kanan, ke otak kiri. Yang imajinatif tuh otak apa bang? Nggak ada sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kan gini, manusia itu kan secara spesies kan sapiens kan. Jadi waktu dia berevolusi dari Neanderthal menjadi sapiens itu, kognisi pertama kali manusia itu di situ gitu, berevolusi secara kognisi. Makanya kenapa mata manusia itu lebih dominan mampu melihat hijau daripada warna lain, karena waktu itu manusia predatornya harus paham betul di hutan kan. Iya. Nah jadi kalau ditanya kondisi otak tuh seperti apa, ya itu berdasarkan korteks dan neuron itu, dia nggak ada kanan apa kiri. Ya menurut gue itu mitos aja itu. Wah. Dan manusia pasti cenderung punya halusinasi, itu yang kemudian direkam oleh AI kan. Ada halusinasi dan lain-lain. Hasil-hasil dari AI adalah imajinasi dari manusia sendiri malah ya. AI itu halusinasi. Halusinasi. Jadi yang dikembangkan oleh AI itu adalah bagaimana sesuatu itu dapat berhalusinasi. Oke. Nih bang, tadi kan kita udah banyak menyaksikan imajinasi
manusia, bagaimana perjalanan menulis dari Bang Afik. Tapi tentunya dari menulis itu butuh referensi, Mm-mm. butuh apa namanya masukan, Mm. ajekan. Nah, gue lihat-lihat nih Bang di IG lu nih, Mm-mm. itu banyak banget traveling Ya. kemana-mana, keluar negeri segala macem. Ya, ya. Nah itu awal ketertarikan dari traveling itu kayak gimana sih Bang? Itu kan menjadi titik dari bagaimana lu bisa menulis gitu, mencari-cari makna. Hmm. Ya itu ya, gue menganggap bahwa sebagai manusia, jadi ada satu adegan yang menarik dari film Dead Poet Society kan. Jadi gini, perasaan itu kan lahir hari ini dari udah di sains sains menemukan satu temuan bahwa perasaan hari ini itu lahir dari efek hormon kan, reaksi kimia dalam kepala kita. Misalnya kita jatuh cinta, itu kan kepala kita dibanjiri oleh hormon-hormon apa, dopamin dan lain-lain kan. Iya, iya, iya. Jadi seolah-olah perasaan itu udah nggak seromantis gitu, nggak itu lagi gitu. Sains membuat kita tidak lagi dapat merasakan sesuatu dengan romantis gitu. Nah, tapi ada satu film, potongan film dalam film Dead Poet Society yang main Robin Williams itu, dia bilang ini bukan masalah perasaan atau bukan Anda ketika lu duduk seperti ini dan lu experiencing the time, experiencing the ambience, experiencing the life, this is the human gitu. Itu manusia seperti itu gitu. Dia yang menarik dari perasaan kita itu bodoh amat banjir hormon dan lain-lain, tapi kita bisa experiencing the life itu kan. Nah, makanya karena gue merasa hidup itu harus di experiencing, ya gue mencari makna, mencari feel, mencari getaran itu, mencari sparks itu, berkeliling. Gue senang kemana-mana, gue senang berjalan kaki. Dulu waktu gue belum sekarang ya mau menemukan hidup yang lebih teratur, ya itu tanda kutip sendiri ya. Itu gue seneng tuh gue ikut program ke luar negeri juga. Terus gue ada bisnis just tip. Nah, bisnis just tip itulah yang membuat gue bisa terbang kemana aja. Gue bisa ke Dubai, gue ke Turki, ya, Jepang, ke Jepang, Itali. ke macam-macam lah. Banyak lah Ya. tempat yang gue datengin karena ya itu, gue mau merasakan ya itu kan, hidup ini kan cuma sekali kan. Hidup cuma sekali, hidup sangat singkat. Ya kalau cuma mau makan, tidur, kerja, cari duit, punya anak dan mati, Nggak menurut bakal gua jadi itu apa-apa. nggak ada sparks ya gitu loh. Makanya menurut gua why to have a good life, yaitu experiencing all the things in the world. Dari perjalanan itu Bang, ada nggak sih kota atau negara yang itu berpengaruh banget dari gaya penulisan lu gitu? Gue tuh sebenarnya pengen banget ke Amerika Latin ya. Gue tuh ngefans banget sama satu penulis judul namanya Gabriel Marquez. Gabriel Marquez. Ya, Gabriel Marquez, Gabo, kalau teman-teman tahu yang nulis 1000 tahun kesunyian itu. Gue tuh pengen banget ke Chili, ke daerah Amerika Latin, Venezuela, tapi belum kesampaian kan. Tapi belakangan ini gue tuh waktu gue ke Turki, gue sangat senang sekali di Istanbul. Nggak tahu ya, gue melihat kota ini apa namanya, ada kapalnya, ada Asianya, ada Europnya, orang-orangnya beda-beda, bangunannya bangunan heritage, dan itu membuat gua berpikiran kenapa ya ada daerah yang seindah ini gitu kan, apa karena dia menang perang atau karena ini gitu. Setelah mungkin gua banyak ngobrol, jadi ada satu cerita, apa sih film apa sih itu yang dongeng yang kalau dia megang benda terus tiba-tiba jadi emas tuh? Waduh, Pokoknya gue teringat ya, ketika dia megang sesuatu jadi emas. Sebenarnya kan itu metafora bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu harus dengan getaran itu gitu. Gue berpodcast, gue duduk, setiap hembusan nafas gue, itu experiencing the gold itu gitu. Maksud gue, metafora memegang sesuatu dengan emas itu adalah kita menjalani sesuatu itu dengan apa, spirit diri kita gitu, dengan sparks, mengangkat gelas juga dengan sparks ya kan, ngobrol juga dengan sparks, sehingga menjalani hidup itu selalu happy, selalu penuh dengan gairah dan lain-lain. wah, Istanbul ya Bang. Istanbul.
Gue ngeliat tuh memang indah banget sih itu tempat. Banyak karya-karya yang bisa lahir ketika kita ngeliat doang nih, wah gue pengen nulis ini. Jadi itu di tempat itu menggairahkan dan membangkitkan sesuatu dari Bang Afik. Iya, banyak burung camar, banyak Kucing ya? kucing. Ya Istanbul bener. dikenal sebagai Cat Istanbul. Ya, cat Istanbul, terus banyak. Meskipun orang-orangnya pada rese ya, cuma Kenapa tuh? Kenapa tuh? dia agak ini barbar lah, suka marah-marah. Barbar. Tapi gue seneng banget lah, semua keindahannya, hewannya, ada ambience yang membuat gue meletup-letup gitu, sparksnya gitu. Seolah-olah gue jatuh cinta sama banyak hal gitu kan. Gue merasakan bahwa jangan-jangan memang getaran-getaran ini yang membuat gue menulis dengan baik gitu. Waduh. Tepuk tangan dulu. Jadi Istanbul ini meninggalkan kesan yang dalam untuk Ya. Bang Afik malah ya. Ya gue kan sempat tinggal di sana juga kan. Wah, tempat tinggal di sana? Ya sempat nyewa apart, ya gue tinggal di sana. Oh, berapa bulan? Setahun ada? Gue bolak-balik karena Justip bolak-balik, tapi pernah sampai 3 bulan. Wah, sampai 3 bulan tuh rutin. Ya. Antara mencari duit dan juga mencari makna. Sebenarnya bukan mencari duit ya, bertahan hidup Bertahan hidup. dengan cara mencari makna. Gue udah kegambar ya Bang, bagaimana imajinasi lu dihancur-hancurkan oleh banyaknya makna yang lahir dari setiap tempat yang ada. Iya, Nah nih Bang, gue butuh satu kalimat, satu frase lah yang menggambarkan podcast ini. Satu kalimat yang menggambarkan podcast ini. Ya, Gini, sebelum gua satu kalimat itu, udah mau habis ya waktunya. iya. Sebelum gua kalimat, nah gua tuh nulis satu judulnya skripsi gua nih ya. Judulnya adalah Puisi sebagai jalan keluar atas krisis kebermaknaan hidup. Jadi judulnya Puisi sebagai jalan keluar atas krisis kebermaknaan hidup. Karena menurut gua setiap apa yang lu lakukan itu harus dengan poetical, dengan puitis. Berhala-berhala Jaksel ini kan sebenarnya adalah gambar poetical kan, adalah apa namanya, Ada visual semiotikanya, ya. visualnya. Ini menurut gua visual puitis gitu. Makanya menurut gua kalau lu mau melakukan sesuatu harus dengan energi puitik. Lu berjalan dengan energi puitik, melakukan sesuatu dengan energi puitik. Makanya kemudian kalau gua mau tutup dengan satu kalimat, segala sesuatu itu adalah puisi, tapi mungkin kita lupa memberikannya nama ataupun judul. Waduh. Jadi podcast adalah ilusi. Yang penting adalah isinya. Dari setiap episode kita bergairah. Di setiap taping, di setiap production. Ya, benar. Kita menjalani dengan semangat, dengan sparks. Kalau menurut dari Bang Afik ya. Wah, gue dapat banyak banget nih Bang untuk obrolan kali ini. Gue bisa paham terkait bagaimana kita menjalani hidup dengan semangat, dengan sparks yang ada. Dan gue juga tertarik tuh sama bagaimana lu mencari perjalanan, mencari makna hidup dari Batam, Taman Ismail Marzuki, ke Jogja. Wah, itu menjadi perjalanan yang menarik dan bisa menjadi satu episode khusus tersendiri itu ya malah ya. Untuk jika kita ulik selama 3 bulan itu, lu kemana dan dapat apa. Wah, dan pastinya nggak cukup untuk episode kali ini ya Bang. Siap. Dan terima kasih Bang Afik udah hadir di Podcast. Siap. Terima kasih. Sudah membagikan kisahnya, sudah membagikan makna hidupnya, sudah membagikan semangatnya kepada kita. Ya, dan terima kasih juga kepada Ciko Coffee yang telah menyediakan menjadi tempat seduh, tempat santai, tempat ngobrol yang santai untuk kita semua. Oke, dan terima kasih kepada Komik Paramadina yang telah mendukung kita pada production kali ini. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk follow IG dari Podcast yaitu @podcast.id dan juga YouTube dan TikTok Podcast yaitu Podcast. Oke, dan gua Andri dari Podcast pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.